Selamat malam Ibu Bapak dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali malam ini secara daring, kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema atau sebut saja suatu materi berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati dan menyertai kami hingga saat ini. Terlebih Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama belajar berkaitan dengan apa yang penting bagi kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang seharusnya kami lakukan sebagai umat Tuhan. Demikian pula hamba-Mu yang menyampaikan materi hari ini, kiranya Tuhan kuasai dengan hikmat-Mu sehingga dapat menyampaikan materi ini dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi Ibu Bapak dan Saudara, hari ini kita akan merenungkan salah satu materi yang cukup penting bagi kita, yaitu bahwa hari ini tanggal 6 Januari. Kita tahu bahwa berdasarkan tradisi gerejawi sejak zaman dahulu, tanggal 6 Januari itu ditetapkan sebagai hari penting bagi umat Kristiani, yaitu sebagai hari atau perayaan Epifani. Saya yakin Ibu Bapak dan Saudara sudah sangat sering mendengarkan kata Epifani ini. Lalu kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa Epifani itu penting? Kenapa kok harus kita hayati kembali? Bahkan disebut sebagai perayaan, berarti harus dirayakan. Kenapa? Ya tentu ada beberapa alasan. Tetapi sebelumnya mari kita perhatikan terlebih dahulu, kita pahami terlebih dahulu apa sebetulnya Epifani itu. Epifani itu apa? Sehingga kemudian kita melihat dari situ, oh ternyata ini sehingga penting dan sebagainya. Ya, pada dasarnya Epifani itu ditulis dari bahasa Yunani yang diartikan atau kita bisa mengartikannya adalah manifestasi atau penampakan atau pewujud nyataan kemuliaan Allah di bumi. Nah mungkin dari kita kemudian lalu muncul pertanyaan lagi bahwa kalau pernyataan, kalau pewujud nyataan, kalau manifestasi, berarti Epifani sama dong dengan inkarnasi? Ya mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Nah, jawabannya adalah tidak sama. Tidak sama, tetapi beda tetapi sejalan dan berkaitan gitu. Sejalan dan berkaitan. Kok bisa begitu? Ya. Di mana inkarnasi itu kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 disampaikan di sana bahwa firman itu telah menjadi manusia. Sebetulnya itu menjadi daging karena tertulisnya kai hologos sarx egin itu bukan antropos tapi sarx, yaitu daging atau tubuh. Ya, di mana inkarnasi adalah firman Allah yang menjadi tubuh atau yang menjadi daging. Nah, sedangkan Epifani itu merupakan lanjutan daripada sang firman yang menjadi daging itu. Jadi setelah firman itu menjadi daging, firman itu kemudian yang sudah menjadi daging ini kemudian berkarya secara nyata di bumi. Lalu kemudian tidak cukup dari situ saja. Seluruh karyanya diperkenan oleh Allah atau Allah berkenan atas segala karya yang dilakukan oleh sang firman yang menjadi daging itu. Apakah cukup? Tidak berhenti pada titik itu saja. Ada kelanjutannya lagi.
apa? Yaitu bahwa karyanya yang dilakukan oleh Sang Firman yang menjadi daging itu diberlakukan bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi seluruh bangsa. Nah, maka dengan demikian itu sebabnya Epifani menjadi penting, karena ada hal-hal yang mendasar bagi iman kepercayaan Kristiani kepada Allah. Maka ini penting untuk dihayati kembali, untuk dirayakan. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi penghayatan atas perayaan Epifani ini. Ada 3 hal, atau melalui perayaan Epifani ini kita diajak untuk menghayati 3 hal mendasar bagi kehidupan umat Kristiani. Yaitu yang pertama adalah menghayati apa yang biasanya disebut sebagai Hari 3 Raja. Yaitu judul ini, Hari 3 Raja ini diambil dari kisah orang-orang Majus. Saya sendiri juga bertanya-tanya, entah kenapa, entah dari mana kok disebut Hari 3 Raja yang disadur dari orang Majus. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 2 ya kalau tidak salah, di sana tidak pernah tertulis loh jumlahnya orang Majus itu 3. Tidak pernah tertulis, tetapi kenapa kok disebut sebagai Hari 3 Raja? Kalau saya mencoba mencari tahu, sepertinya ini adalah tradisi Katolik yang kemudian terus-menerus dihidupi. Bahkan 3 raja atau 3 majus itu ada namanya, yang kemudian itu nama itu seringkali juga diteruskan orang-orang barat sana merayakan tradisi Epifani itu dengan menulis di pintunya misalnya tahun, kemudian tengah-tengahnya itu inisial nama dari majus itu. Harapannya adalah karena orang Majus itu datang membawa persembahan, membawa banyak hal, membawa berkat, maka harapannya adalah tahun ini rumah ini didatangi oleh raja-raja itu. Itu tradisinya dulu. Tetapi kalau sebenarnya bagi iman Kristen, di Alkitab kita tidak mencatat tentang jumlah daripada orang Majus itu. Bisa dimungkinkan bahwa jumlahnya lebih dari 3, ada banyak itu. Hanya jenis persembahannya yang ada 3. Tetapi walaupun demikian Ibu Bapak dan Saudara, biarlah tentang jumlah yang tertulis atau judul yang disebut sebagai Hari 3 Raja itu, biarlah itu tidak kita jadikan sebagai sesuatu. Mohon maaf ini karena malam-malam biasa Hasanuddin rame. Biarlah tentang judul Hari 3 Raja ini tidak kita jadikan sebagai sesuatu yang membuat kita risih. Iki piye to kok ditulis Hari 3 Raja wong jumlahnya enggak 3. Biarlah itu tidak menjadi persoalan besar bagi kita. Mengapa demikian? Karena poin pentingnya bukan pada jumlah dari orang Majus ini. Tetapi poin pentingnya adalah kedatangan orang-orang Majus yang menemui Yesus ini menunjukkan bahwa manifestasi penyataan Allah di dalam Yesus ini diberlakukan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa, yang mana ditandai bahwa orang-orang Majus ini orang dari timur. Nah, jadi dengan demikian pada poin yang pertama ini, penghayatan yang pertama ini, kita diingatkan bahwa kita pun sebenarnya dipanggil untuk ambil bagian dalam pemberitaan, pewujud nyataan kemuliaan Allah bagi seluruh bangsa. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk kepada penghayatan dalam poin yang kedua. Poin yang kedua yang dihayati dalam rangka perayaan Epifani adalah tentang baptisan
Yesus. Mengapa hal ini perlu untuk dihayati? Karena dengan pembaptisan ini kita melihat kerendah hatian Yesus yang istilahnya itu mau memurnikan motivasi hidupnya, motivasi karya kehidupannya tidak lain hanya untuk memuliakan Allah. Atau gampangannya adalah dalam setiap karyanya itu biarlah orang menjadi memuliakan Allah gitu. Orang memuliakan Allah karena melihat karya Yesus ini. Dan dari sini, dari peristiwa pembaptisan ini kita melihat Yesus yang dengan rendah hati mau memurnikan motivasi karyanya hanya untuk memuliakan Allah. Walaupun kita pun juga bisa menghayati hal-hal lain tentang bagaimana baptisan itu menjadi tanda dan sarana bagi kita untuk menyatakan pertobatan, untuk memurnikan kembali motivasi kehidupan kita. Nah, maka dengan demikian dari poin yang kedua ini kita juga bisa belajar untuk semakin menghayati pertobatan kita. Karena orang percaya itu kan hidup dalam pertobatan. Apalagi dalam minggu-minggu Advent kemarin kita juga sudah menggumuli tema tentang pertobatan, berita pertobatan, hidup dalam pertobatan. Maka melalui poin ini kita pun juga di dalam rangka Epifani kita pun belajar tentang bagaimana menghayati pertobatan kita, hidup dalam kerendah hatian sebagaimana Yesus yang juga hidup dalam kerendah hatian, lalu kemudian memurnikan motivasi karya kehidupan sehari-hari yang tidak lain hanya untuk memuliakan Allah. Bukan untuk kepentingan-kepentingan ego sendiri, bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi untuk kemuliaan Allah. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Ibu, Bapak, dan Saudara, poin yang ketiga yang dihayati dalam kerangka perayaan Epifani adalah peristiwa mujizat pertama ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, yaitu ketika perjamuan kawin di Kana. Ya, melalui peristiwa ini kita menjadi melihat, menjadi belajar, menjadi meyakini, menjadi paham betul bahwa Sang Firman yang menjadi daging itu memang tidak berhenti hanya menjadi daging, tetapi betul-betul dilanjutkan dengan berkarya. Yang mana karya itu ya itu tadi, yang dinampakkan karyanya itu ya untuk kemuliaan Allah. Karena dengan demikian, dengan ia melakukan karya mujizat itu, membuat orang, harapannya adalah membuat orang menjadi memuliakan Allah, bukan memuji diri sendiri. Karena ini adalah kita belajar tentang bagaimana Yesus yang karyanya, Yesus yang seutuhnya memang betul-betul berkarya untuk memuliakan Allah. Maka dari sini kita belajar bahwa kita pun diajak, kita pun dipanggil di dalam kehidupan kita sehari-hari juga perlu untuk terus-menerus terlibat dalam karya-karya Allah, dalam karya-karya Yesus yang mau memuliakan Allah. Artinya segala sesuatu yang dinampakkan melalui kehidupan kita sehari-hari ini mestinya adalah memuliakan Allah. Nah, paling tidak ada 3 hal ini, tetapi dalam kesemuanya ini Ibu, Bapak, dan Saudara, apabila kita mau tarik atau ambil suatu nilai-nilai pemberitaan penting, nilai-nilai pembelajaran penting dalam kerangka besar atau dalam rangka menghayati, merayakan Epifani, kita bisa menarik ada beberapa hal untuk menjadi pelajaran dan juga untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu bahwa yang pertama, realita bahwa firman yang menjadi daging itu adalah ya dan amin. Ini perlu untuk
betul-betul kita yakini. Karena kadang-kadang begini saudara, ketika ada orang lain yang mengatakan bahwa wah, di dalam iman Kristen itu kok mosok Allah kok menjadi manusia, mosok Allah kok menjadi daging. Lalu kemudian respon kita kadang-kadang malah justru marah, malah justru tidak terima. Lah kan aneh. Justru seharusnya kita mengamini karena memang realitanya ya memang begitu kok. Memang Allah harus berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia. Karena dengan itulah kita menjadi punya penebus. Karena nggak ada yang lain yang bisa menjadi penebus hidup manusia selain dari Sang Firman yang menjadi manusia ini. Maka poin yang bisa kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan adalah hiduplah dalam keyakinan penuh, dalam kepercayaan yang utuh bahwa Sang Firman yang menjadi daging itu adalah ya dan amin. Tidak cukup hanya sampai di situ, bahwa Sang Firman yang menjadi daging itu melanjutkan karya, mewujud nyata dalam wujud karya-karya, dan itu berlaku bagi seluruh bangsa. Untuk itu, maka poin yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa hidup manusia itu ada dua lapis. Lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar adalah apa yang nampak, yang bisa kita lihat. Entah itu ucapan, entah itu tindakan, entah itu bahasa tubuh. Segala sesuatu yang kita bisa melihat itulah lapisan luar manusia. Lalu kemudian yang lapisan dalam adalah apa yang tidak nampak, tetapi itu dampaknya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Itulah yang sering disebut sebagai motivasi, atau mungkin bahasanya ya, kadang-kadang bahasa gaulnya itu inner beauty. Wah, sesuatu yang tidak nampak tetapi buahnya bisa dirasakan. Kadang-kadang wah iki bocah iki atine bagus banget. Kita kan nggak melihat hatinya kayak gimana, tetapi kita bisa merasakan dari perbuatannya bagaimana, sikap hidupnya bagaimana, lalu kemudian dari situ menyimpulkan wah ini hatinya baik. Itulah inner beauty. Maka ketika kita belajar atau ketika hari ini di tanggal 6 Januari kita bersama-sama menghayati, merayakan Epifani, maka baik lapisan luar maupun lapisan dalam hidup kita ini mestinya adalah hidup yang sejalan dan untuk memuliakan Allah. Sebagaimana panggilan hidup orang percaya adalah ambil bagian dalam karya Tuhan untuk mewujud nyata, untuk menjadi manifestasi karya Allah di bumi secara nyata. Maka baik itu lapisan dalam maupun lapisan luar hidup orang-orang percaya harusnya adalah sejalan dan yang memuliakan Allah. Jadi tidak hanya sekedar luarnya saja, karena luar itu tidak mesti tidak pasti betul-betul sesuai dengan apa yang ada di hatinya, apa yang ada di motivasinya. Sebagai contoh begini, beberapa kali saya menyebutkan contoh ketika seseorang berkendara atau kita melihat ketika kita keluar rumah, ada orang banyak berkendara sepeda motor, mereka mengenakan helm. Semuanya mengenakan helm. Tetapi ketika kita tanya satu persatu motivasinya apa kok pakai helm, pasti jawabannya beragam. Barangkali ada yang menjawab karena ini kebiasaan. Wong saya itu ke warung aja yang deket gue pakai helm kok karena kebiasaan. Ada yang motivasinya karena kebiasaan, maka yo wes kemana-mana pakai helm. Ada juga yang menyebut bahwa karena dingin,
Ini kan sudah musim dingin, jadi ya kemana-mana kalau pergi berkendara itu pakai helm anget, nggak kemasukan angin telinganya. Motivasinya kan sudah berbeda, tetapi yang dilakukan sama, yaitu pakai helm. Dan bahkan ada lagi motivasi yang lain. Kenapa kok pakai helm? Karena takut ketilang, atau karena di sana ada razia, makanya saya pakai helm. Lah kalau nggak ada razia, ya nggak pakai helm, ngapain? Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa tampilan luar seringkali walaupun kelihatannya baik, belum tentu baik. Untuk itu kita diajak untuk tidak hanya lapisan luarnya saja yang nampak baik, tetapi sejak dari motivasi pun sudah baik. Ya, contoh yang lebih dekat lagi untuk sekarang adalah ya kita tidak bisa bosan-bosan untuk membicarakan soal ini, soal masker, soal 3M. Mungkin ketika beberapa gereja, termasuk gereja kita, sudah ibadah tatap muka dengan dibatasi, dengan menerapkan protokol kesehatan, semuanya menerapkan, semuanya cuci tangan, semuanya duduknya berjarak, semuanya mengenakan masker. Tetapi ketika kita ditanya motivasinya barangkali bisa berbeda-beda. Ada yang memang karena dengan kesadaran penuh kita perlu terlibat untuk peduli terhadap orang lain. Tidak hanya untuk menjaga kesehatan sendiri tetapi juga mempedulikan orang lain. Maka kita menerapkan 3M. Bisa seperti itu motivasinya. Ada juga yang lain motivasinya bahwa karena kalau misalnya nanti saya datang nggak pakai masker, saya nggak boleh masuk ke gereja. Karena kalau saya tidak cuci tangan, saya nggak boleh ikut masuk. Karena kalau saya duduknya nggak berjarak, nanti saya minggu depan nggak boleh ibadah lagi tatap muka, dan seterusnya dan seterusnya. Motivasinya bisa berbeda-beda. Tetapi baiklah kita ketika dalam kita merayakan Epifani ini, kita belajar untuk menyadari bahwa yang kita hayati adalah penampakan karya kemuliaan Allah bagi bumi. Itu berarti kita sebagai umatnya dipanggil untuk turut serta berkarya di bumi ini, di mana karya-karya kita pun memuliakan Allah. Itu berarti sejak motivasi kita bangun dengan baik. Kita bangun dengan motivasi yang benar sehingga tindakan-tindakan kita pun juga sejalan. Walaupun mungkin tindakan-tindakan yang benar itu, yang baik itu tidak selalu dilihat secara baik, tidak selalu dipandang secara baik. Tetapi toh yang perlu kita catat adalah kita melakukan bukan supaya orang menjadi memuji kita kok. Tetapi biarlah orang menjadi merasakan karya Allah nyata bagi mereka sehingga mereka memuliakan Allah. Sebagai contoh adalah ketika kita mengingat ada seorang suster, kita sebut saja Ibu Teresia. Ibu Teresia itu berani untuk kemudian keluar dari zona nyamannya, keluar dari asrama, dari sekolah, dan kemudian berkarya menunjukkan kasihnya bagi orang-orang di kalau tidak salah di Kalkuta, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin. Dan dari karyanya itu mereka kemudian betul-betul bisa merasakan Allah ternyata mencintai saya, yaitu melalui Ibu Teresia ini. Nah, saya pikir kita pun tidak harus sebesar itu, kita kemudian harus pergi ke sana, tidak harus begitu. Tetapi kita bisa melakukan mulai dari hal-hal yang sederhana, sebagaimana kita diajak, kita dipanggil untuk terlibat di dalam mewujud nyatakan karya kebaikan Allah kepada bumi ini, kepada dunia ini. Bahwa kita bisa membantu sesama kita bisa mempedulikan sesama kita bisa
menolong sesama kita. Minimal kalau misalnya tidak bisa melakukan karya-karya yang wah gitu, minimal kita bisa mendoakan para pelayan gereja, pelayan Tuhan di gereja Tuhan di sini. Kita mendoakan warga yang sakit, mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami sakit terdampak atau mengalami sakit COVID-19, bahkan yang mengalami sakit yang lain. Kita mendoakan, memberi penghiburan bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka. Itu kan hal-hal yang bisa kita lakukan. Termasuk ada satu hal yang penting bagi saya, bahwa kita pun bisa berkarya tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh bumi, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik. Saya sendiri menyadari bahwa mungkin ini hal yang tidak mudah, karena saya pun juga masih banyak menggunakan plastik. Tetapi baiklah kalau kita mau belajar mewujud nyatakan, memanifestasikan Allah, kemuliaan Allah bagi bumi ini dengan cara kita pun terlibat aktif berkarya bagi bumi ini dengan mengurangi penggunaan sampah plastik yang sekali pakai. Dan mungkin ada banyak hal-hal yang lain. Maka dengan demikian kita juga menjadi bagian dari umat Allah yang merayakan Epifani dengan menghayati poin-poin itu tadi. Dan selanjutnya kita pun menjadi bagian dari utusan-utusan Tuhan, utusan-utusan Allah untuk mewujudkan karya-karya kebaikan Allah bagi seluruh bangsa, bagi bumi ini. Kiranya Tuhan sang sumber kekuatan melalui Roh Kudus akan memampukan kita untuk mewujud nyatakan pemberitaan atau materi hari ini, sebagaimana ini hal yang penting untuk kita hidupi sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami. Malam hari ini kami boleh belajar berkaitan dengan perayaan Epifani. Kami menyadari bahwa ternyata ada banyak hal penting yang harus kami lakukan sebagaimana kami adalah umat Tuhan. Dalam rangka kami menghayati Epifani ini, biarlah Tuhan memampukan kami untuk meyakini secara utuh bahwa Engkau yang telah menjadi daging tidak cukup hanya menjadi daging, tetapi Engkau berkarya untuk kemuliaan nama-Mu dan berkarya untuk seluruh bangsa, untuk bumi, tidak hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh ciptaan. Dan ketika hari ini kami bersama-sama menyadari bahwa kami adalah orang-orang milik-Mu, maka biarlah kami pun menghidupi panggilan kami dari Engkau untuk terlibat aktif di dalam karya-karya kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kami. Biarlah kami hidup baik dalam lapisan yang dalam maupun lapisan luar kami, semuanya berjalan sejalan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kami. Terutama di tengah-tengah kami menghadapi COVID-19 yang masih terus kami hadapi ini, yang belum juga berakhir. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk satu persatu dari setiap kami terus-menerus tetap mempedulikan satu sama lain, mempedulikan kebaikan kesehatan satu sama lain demi kebaikan semuanya. Demikian pula saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, seluruh manusia yang ada di bumi ini yang saat ini sedang mengalami sakit COVID-19. Kiranya Tuhan berkarya untuk terus memberi semangat bagi mereka, berkarya memberi kesembuhan bagi mereka.
Terlebih bagi keluarga-keluarganya yang terpaksa harus dipisahkan karena harus diisolasikan, kiranya Tuhan juga memberi semangat bagi mereka untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur, karena Tuhan pun berkarya di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah peristiwa yang mereka alami. Demikian pula kami berdoa secara khusus untuk warga gerejamu GKJ Semarang Barat yang saat ini sedang sakit, yang baik itu sakit apapun yang mereka alami. Kiranya Tuhan pun berkarya melalui perawatan dari dokter, obat-obat dan semuanya. Juga kasih sayang keluarga, kiranya Tuhan berkarya memberi kesembuhan bagi mereka. Kami pun berdoa untuk gerejamu GKJ Semarang Barat. Apapun yang menjadi rencana program kegiatan di tahun 2021 ini, biarlah gerejamu melangkah dengan tetap menghayati bahwa gereja ini pun Tuhan panggil untuk berkarya, mewujud nyatakan kemuliaan Allah bagi bumi ini. Dan biarlah Tuhan menguasai setiap umatmu, setiap pelayan-pelayanmu, majelis gereja. Semuanya boleh bekerja sama menjalankan pelayanan mereka dengan hati yang bijaksana, tidak lain hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah karya-karya gerejamu ini pun juga mewujud nyatakan karya-karya kebaikan Tuhan bagi bumi ini, baik itu bagi makhluk hidup non manusia maupun makhluk hidup manusia. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati untuk pertemuan PA pada malam hari ini, dari awal hingga akhir berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Apabila terselip dosa dan kesalahan di dalam PA ini, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, dan biarlah kami tetap semangat menjalani hari-hari kami, terlebih juga untuk tidak menghilangkan semangat kami dalam menggumuli setiap sabda-Mu yang senantiasa menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, apabila saat ini kami mengakhirinya dan kami akan melanjutkan karya kami, aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk PA hari ini kita bersama telah belajar tentang perayaan Epifani. Ada beberapa hal yang telah kita bahas untuk menjadi penghayatan bagi kami dalam merayakan Epifani ini. Kiranya ini tidak hanya menjadi pemahaman bagi kita, tetapi menjadi pegangan bagi kita untuk kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.